Nabi Idris merupakan salah satu nabi yang mewariskan banyak pengetahuan dan masih berguna hingga saat ini. Kenabiannya perlu diimani oleh umat Islam sebagai bentuk takwa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis keturunan Nabi Idris memiliki jarak 6 generasi dari Nabi Muhammad. Urutannya adalah Adam, Syits, Anusi, Kinan, Mihlail, Yarid, baru kemudian Idris. Nama Idris berasal dari kata darasa yang berarti belajar. Sebab, Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang sangat senang belajar dan suka mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris juga dikenal dengan nama Ahnuh bin Yarid. Dia dilahirkan dari seorang perempuan bernama Iklimah. Selama 345 tahun, Nabi Idris hidup di dunia. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Irak kuno, di Babilonia dan Mesir di Memphis. Nabi Idris adalah manusia pertama yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril ketika dirinya menginjak usia 82 tahun. Nabi Idris merupakan keturunan Adam yang pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Adam dan Syit. Hal itu tertera dalam Quran Surat Maryam 56 hingga 57. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Namun demikian, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai riwayat Nabi Idris, apakah dia hidup sebelum Nabi Nuh ataukah sesudahnya. Ilmuwan seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani, hingga Asyuyuti menjelaskan bahwa Nabi Idris hidup sebelum Nabi Nuh. Hal itu berdasarkan nasab bahwa nama asli Nabi Idris adalah Honuh yang merupakan nenek moyang Nabi Nuh. Hal itu juga diperkuat dengan Quran Surat Maryam 58. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri nikmat, yaitu kalangan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyangka dengan bersujud dan menangis. Ayat tersebut mengisahkan silsilah keturunannya. Nabi Idris termasuk keturunan Nabi Adam, tidak ikut bersama Nabi Nuh dalam perahu. Dengan demikian, Nabi Idris urutannya sebelum Nabi Nuh. Pada mulanya, Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama di Babilonia, Irak kuno. Nabi Idris sendiri merupakan sosok yang rajin beribadah dan beramal soleh seperti halnya yang diceritakan. Namun, akhirnya dia berhijrah ke Mesir lantaran penduduk Babilonia tidak bisa menerima apa yang diajarkan Nabi Idris. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar bertasbih kepada Allah. Dia juga selalu melakukan perbuatan baik seperti belajar, menulis, dan menjahit. Keterampilan-keterampilan itu perlahan-lahan dia ajarkan kepada kaumnya. Selain baik budinya, Nabi Idris juga dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah merasa takut ketika berhadapan dengan umatnya yang kafir. Oleh karena itu, dia digelari singa Allah. Nabi Idris juga dikenal sebagai sosok pemaaf dan tidak pernah sombong. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya gelar Asadul Usud, karena tidak pernah berputus asa ketika Allah memerintahkannya untuk menyebarkan agama. Sebelum meninggal dunia, Nabi Idris meninggalkan banyak pesan kepada umat manusia. Pesan-pesan tersebut berisi ajaran-ajaran agar manusia dapat hidup lebih baik. Di antaranya, salat jenazah sebagai bentuk penghormatan, karena pemberi syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai amal dan perbuatan. Dia juga mengingatkan kaumnya bahwa sebesar apapun rasa syukur yang kita ucapkan tidak akan mampu menandingi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan. Selain itu, Nabi Idris juga mengingatkan umat manusia untuk selalu menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas untuk salat, puasa, menaati semua perintahnya, serta menjauhi larangannya. Kemudian, umat manusia juga diminta untuk menghindari hasad dengki kepada sesama manusia yang mendapat rezeki. Nabi Idris juga mengingatkan bahwa kegiatan menumpuk harta sama sekali tidak bermanfaat bagi diri sendiri, kecuali membagikan harta tersebut kepada orang yang memerlukan. Terakhir, kehidupan hendaknya dijalani dengan penuh hikmah dan kebajikan.
Kisah hidup dan peristiwa penting yang dialami para nabi dan rasul lainnya juga bisa kita pelajari. Akan ada banyak lagi kisah para nabi selepas ini. Jangan lupa subscribe jika konten ini menarik, dan jangan lupa juga tekan tombol notification agar tidak terlepas kisah-kisah Nabi Allah. Insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.